Jabar News TV, Najas TV. Pemirsa Jabar News TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, kembali di program Si Talk Show. Kami bersama Pak Ikin selaku akademisi dari kampus Unpas, dan dulu setelah itu mantan ketua KPU Cimahi. Kami akan bahas terkait dengan RUU HIP, bagaimana teman dulu sebagai akademisi dari Unpas, mungkin bagaimana beliau mengasih semacam tanggapannya lah terkait dengan RUU HIP. Ada bang? Alhamdulillah. Pak Ikin, gimana nih terkait dengan masalah RUU HIP ini kan agak ramai nih. Mungkin Pak Iki sebagai mantan ketua KPU dan juga sebagai akademisi, gimana mungkin teman Pak Iki sebagai akademisi jadi kampus UPAS kan? Gimana? Oke, terima kasih Kak Nur nih. Bahwa RUU HIP ini saya sudah sangat sering lah menulis, paling tidak pada medsos ya, Facebook saya. Itu sejak Februari ya, sebelum ramai hari ini, sejak Februari saya sudah mengkritisi dan saya yang paling tidak setuju. Karena apa? Dari konstruksi berpikir saja sudah keliru DPR itu. Masa undang-undang di atas ideologi gitu ya, itu kan undang-undang, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Itu kan rancangannya ya. Kalau ini jadi undang-undang, maka undang-undang itu saya katakan ini akan di atas Pancasila sebagai ideologi. Dan ini yang sangat keliru gitu. Masa Pancasila sebagai pelaksana teknisnya gitu ya. Nah, ini cara bagaimana itu melemahkan Pancasila kan, yang itu yang saya baca. Jadi konstruksi berpikirnya saja sudah sangat keliru, sudah jungkir istilah saya yang saya sebut di dalam medsos-medsos saya. Kemudian sampai hari ini saya masih mengkritisi tentang itu. Oleh karena itu, ini batalkan RUU itu. Harus dibatalkan. Ya, dan saya mendukung sekali kepada upaya-upaya kepada dari MUI nasional ya, se-Indonesia, kemudian kepada ormas pemuda, ormas keagamaan, bukan hanya Islam ya, ormas keagamaan itu, kemudian kepada purnawirawan TNI Polri, bahkan sekarang tuh muncul mantan Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pak mantan Wapres ya zaman Pak Harto itu Pak Tri ya, Pak Tri mantan Wapres ya, betul. Jadi saya mendukung sekali, dan saya tentu saja mendukung kepada rakyat yang berdaulat ini untuk membatalkan RUU ya, HIP ini gitu ya, RUU HIP ini, karena ini yang akan, ini berbahaya sekali ya. Indonesia bakal kehilangan ideologi ya, yang sebenarnya ideologi Pancasila itu sudah diakui, dirasakan final, tidak ada masalah. Jadi ini DPR tidak ada kerjaan gitu ya, kemudian kerjanya kontraproduktif, dan inilah yang bikin ributnya, bikin gaduhnya ya, bikin gaduhnya Indonesia hari ini. Oleh karena itu saya minta kepada fraksi-fraksi DPR, termasuk fraksi yang mengusulkan itu, kembalilah sekarang kepada Pancasila gitu ya, dan cabut kalau memang itu kemarin sempat memberikan dukungan, dan itu lebih bagus, lebih terhormat, lebih mulia bagi bangsa Indonesia ketimbang memaksakan ideologi yang tidak pernah dibayangkan, dimimpikan oleh orang Indonesia ya, tentang apa yang disebut apa, Trisila, Pancasila, Pancasila ya. Diskusi itu sudah final. Itu pada saat perumusan Pancasila, yang kemudian Pancasila hari ini itu adalah hasil dari kembali tahun kembali dari undang-undang sementara kepada undang-undang 45, kemudian itu Piagam Jakarta ya, itu sudah final. Jadi bukan tidak ada diskusi waktu itu. Diskusi sangat kencang, orang-orang pintar ya. Mereka pintar, mereka sudah mendirikan republik ini. Jadi bukan hanya disuruh mengisi republik seperti hari ini. Makanya istilah saya, yang hari ini hanya sekedar mengisi republik saja kok ribut. Dulu itu mulai mendirikan republiknya, darah saja gitu ya, disumbangkan untuk negara, dikorbankan nyawanya untuk negara. Kemudian merumuskan Pancasila. Dulu berkembang juga Ekasila, Trisila, kemudian
syariat Islam. Itu jadi tawaran, itu jadi apa? Bukan polemik, tapi itu jadi mewarnai diskusi yang sangat kuat. Tapi kemudian diakui bahwa Pancasila, rumusan Pancasila ini yang paling mewakili, yang paling representasi untuk semua golongan agama, semua golongan budaya, dan semua yang lain gitu. Itu waktu itu. Jadi bukan ujung-ujung pintar seperti hari ini, bukan. Orang tua kita sudah sangat lebih pintar daripada kita. Gitu. Oke, Tapi disahkan itu namanya DPR nekat. Nekat, dan itu akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang makin besar. Jadi jangan lecehkan ini kekuatan rakyat, pemilik kedaulatan mereka. Kemudian apa yang bisa menjustifikasi DPR mengubah Pancasila? Coba, nggak ada satu lembaga pun kan yang diberikan kewenangan oleh negara ini untuk mengubah Pancasila, baik DPR maupun MPR. Itu nggak ada yang lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengubah Pancasila. Nggak ada. Kalau Undang-Undang Dasar 45 itu lewat referendum itu pun gitu ya. Kemudian sekarang dialihkan itu bisa pada MPR. Pancasila nggak bisa diubah. Jangan diubah, bukan nggak, jangan diubah. Jangan coba-coba. Sekarang fokus saja lah kepada bagaimana rakyat sejahterakan. Kewajiban pemerintah itu yang pertama, sejahterakan masyarakat, lindungi masyarakat, sejahterakan masyarakat, cerdaskan masyarakat. Kenapa ngutak-atik yang tidak menurut saya tidak penting sekarang ngutak-atik itu. Dalam bahasa Sundanya itu culdog-dog tinggal igel. Gitu ya. Culdog-dog tinggal igel. Mestinya penting sekarang dilaksanakan bagaimana melindungi rakyat yang hari ini terancam, terus diancam-ancamkan dengan COVID-19. Kemudian sejahterakan rakyat, mestinya yang sekarang makin miskin dan terancam miskin gitu ya, dengan harga-harga yang melambung, kemudian dengan pajak-pajak yang dikenakan kepada masyarakat, kan makin miskin tuh sekarang. Kemudian cerdaskan masyarakat, ini diabaikan, tapi yang Pancasila ini sebagai ideologi dikotak-atik gitu. Orang lain sudah terbang ke bulan. Kita masih bahas kita itu ya. Hanya bahas itu. Lagi. Dan sekarang ini yang lebih bodohnya justru pada rejim hari ini, rejim di DPR gitu ya. Ngutak-ngutik yang itu, dan itu nggak ada kewenangan bagi dia. Nggak ada kewenangan DPR sedikit pun. Bikin undang-undang benar adalah kewenangan politik DPR. Betul. Tapi isi undang-undang yang terkait dengan mengubah Pancasila, di situ tidak ada kewenangan sedikit. Dan sekarang kalau digantikan nama, jangan ganti nama, buang saja itu, gitu ya. Buang saja, yang busuk itu buang, bikinlah kebijakan yang bagus. Bahkan saya menyarankan kepada DPR itu, Kang Nur nih, bikin sekarang undang-undang pelaksanaan Pancasila, undang-undang implementasi Pancasila, gitu. Kalau mau undang-undangnya undang-undang pelaksanaan Pancasila, bukan undang-undang haluan Pancasila. Kalau undang-undang haluan Pancasila, maka Pancasila itu seperti pelaksana teknis. Ini sudah dijungkir balikan, makanya cara berpikirnya pun ini sudah jungkir istilah saya. Kang, kalau misalkan sampai disahkan nanti akan terjadi nggak chaos kan dari masyarakat Islam? Saya memahami kalau itu terjadi. Bukan hanya masyarakat Islam, semua Indonesia ya. Ormas-ormas keagamaan, termasuk itu para pendeta itu ya. Gereja-gereja se Indonesia kan sama bergerak. Betul. Bukan hanya Islam. Jadi jangan dibenturkan karena ini yang pertahankan Pancasila dianggap hanya Islam. Enggak, semua itu. Semua agama ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu hasil kesepakatan semua agama-agama waktu itu. Gitu. Jadi bukan hanya Islam. Oleh karena itu ketika muncul sekarang yang membela atau yang harus membatalkan RUU HIP, jangan ditudingkan ini ada organisasi rancangan Islam yang akan ancam-ancam Pancasila juga. Enggak ada kaitan. Enggak. Kan sering kali gitu kaitan. Oh, ini katanya ini ada yang disebut khilafah gitu. Enggak ada kaitan menurut saya. Enggak ada. Pancasila ya Pancasila sekali. Gitu. Nah, apa dia langkah yang pas untuk agar ini di-cut atau di-stop oleh DPR RI? Bukan langkahnya. Iya, saya melihat simpel kok. DPR RI ini sebagai lembaga memiliki kewenangan politik, termasuk membatalkan ini tanpa harus melalui proses panjang. Ya, diskresi itu lakukan. Diskresi itu bahasa Belanda kan gitu ya. Jadi gini, kurang lebih kewenangan untuk melanggar hukum tapi untuk menyelamatkan yang lebih besar. Gitu.
tinggalkan saja sekarang, cabut saja itu RUU HIP. Jangan sampai itu lah, cabut aja. Nggak usah dikutak-atik lagi, cabut saja, nggak usah melalui proses panjang, dirumuskan lagi, diparipurnakan, ini akan terhapus, bukan itu. Batalkan saja sekarang, selamatkan bangsa ini, itu lebih penting daripada ngutak-ngatik mempertahankan itu, menunggu prosedur yang normal. Batalkan saja, cabut saja. Cabut sekarang ya. Cabut, harus dicabut. Pak Egin tanya nih, untuk mencabut ini kan tidak Dari prolegnas ya. Betul. Tidak gampang yang kita omongkan, tapi akan melalui beberapa proses tahapan dan ke pihak ini belakang Jokowi ya, bolanya itu di Dewan Pak bolanya ini. Gini, betul kalau mengikuti protapnya itu kan mencabut satu prolegnas itu tentu harus melalui tahapan-tahapan yang sangat prosedural kan, sehingga muncul lagi nanti pada prolegnas lain kan gitu. Nah makanya itu ambil yang gampang saja oleh Dewan ya, oleh DPR, apa itu, gunakan kewenangan diskresi bahwa ini dibatalkan, cukup sudah, nggak usah dibahas. Itu apa ya, nggak respon dengan Jokowi nggak presiden? Saya tidak melihat itu. Saya fokus melihat RUU HIP sajalah sekarang, gitu ya. Itu ranahnya mungkin nanti berbicara dengan bagaimana pemilu dilaksanakan. Masih jauh kok, pemilu masih 2024. Bahkan kalau sekarang sudah ada yang nyebut-nyebut orang, ini orang yang lebay itulah gitu ya. Lebay banget. Ini baru setahun kerja, ini pun belum kelihatan jelas. Oke, masalah lagi. Ini pun sudah bermasalah gitu ya. Ini masalah ekonomi kacau nih, utang-utang gede. Iya benar gitu. Makanya saya nggak suka juga kok orang munculin orang lain, bukan hanya munculkan Pak Jokowi ya. Iya. Munculin orang lain gitu, model Pak Anies Baswedan baru setahun juga jadi 2 tahun lah jadi gubernur. Biarkan aja, biar kerja dulu. Munculkan lain, kemudian munculkan Pak Prabowo jadi Menhan sekarang, biarlah kerja dulu. Prosesnya tahap. Indonesia jangan dijadikan negara pemilu, gitu ya. Indonesia harus negara yang berdaulat, yang bukan hanya kepentingan pemilu. Sekarang kan kepentingan pemilu. Makanya saya katakan Indonesia ini negara pemilu. Tiap hari berbicara tentang pemilu. Baru terpilih kemarin, sekarang sudah berbicara tentang Terdepan. Betul. Makanya apa? Makanya apa kan di Indonesia yang paling menggelontor itu bantuan-bantuan. Iya. Dan saya orangnya yang paling tidak setuju adanya bansos itu, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan. Negara itu bukan membantu, pemerintah itu bukan membantu kepada rakyat. Wajibnya itu melindungi, bukan membantu untuk melindungi. Wajibnya mensejahterakan, bukan membantu untuk kesejahteraan. Wajibnya mencerdaskan, bukan membantu untuk kecerdasan. Kalau membantu, maka posisinya ada yang dibantu, ada yang membantu. Rakyat dengan penguasa seperti majikan dengan buruhnya. Cukup. Ada yang tambah? Cukup ya? Oke. Demikian wawancara kami dengan Bapak Ikin Sodikin selaku aktivis juga dan beliau adalah dosen di Unpas. Demikian wawancara kami dengan program Talk Show. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa Jabarus TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.